Oke teman-teman, jadi dan kita kemarin sudah membuat sebuah kaleng, oke, dan kita juga sudah memberikan sebuah tekstur ke kalengnya ya teman-teman. Nah oke, jadi saya akan lanjut untuk memberi sebuah sedikit tekstur kepada kaleng ini ya. Nah oke, jadi untuk interface sekarang saya di layout di sini. Sebenarnya kalian bisa bebas untuk memilih interface, dan untuk interface ini bisa digeser, bisa kalian tambah, nah seperti ini, dan juga bisa kalian join area ya, bisa kalian join. Nah oke, dan juga kita juga bisa pilih di sini, pilih interface. Nah oke, jadi kita akan mulai untuk memberi sebuah tekstur ke kalengnya. Jadi yang pertama-tama saya akan memberikan sebuah grung kepada warna metalnya, dan kita lihat di sini kalengnya itu masih polos ya. Dan kita akan memberikan sebuah bump, dan juga akan memberi perubahan pada roughness juga. Nah oke, di sini kita coba untuk pergi ke viewport shading, tapi untuk yang rendernya. Nah oke, kita lihat ya, ini masih polos ya, masih polos ini teman-teman. Oke, ini juga material udah satu ya, udah cuman satu, ini cuman satu slot di sini materialnya. Oke, saya akan add di sini noise texture. Oke, noise texture effect saya akan sambungkan ke roughness di sini. Nah oke, nah kita lihat ya, untuk roughness itu bisa berubah karena noise texture ya, dikarenakan map noise texture ya. Nah oke, kita akan menambahkan nodes lagi, yaitu color ramp di sini, color ramp. Oke, nah apa gunanya color ramp? Color ramp adalah converter yang bisa mengubah warna RGB menjadi warna. Jadi color ramp itu adalah sebuah converter yang bisa merubah warna ya, atau tone ya. Dan kita lihat di sini, nah color ramp bisa roughness ya, karena map noise texture itu kita lihat di sini di viewer. Nah ini map noise texture ini black and white map ya, jadi alpha map. Sebenarnya ini alpha map ya, jadi berfungsi untuk roughness dan juga bump ya, displacement. Nah jadi saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara roughness dan juga displacement map ya. Nah oke, jadi fungsi color ramp. Nah jadi untuk mengatur warnanya bagaimana, yaitu dengan color ramp ini ya. Jadi kita bisa, oke, saya mungkin akan sambungkan ke bagian sini. Nah oke, di sini kita lihat ini bisa mengatur map dari teksturnya ya. Nah oke, kita lanjut. Di sini saya akan mengatur color ramp terlebih dahulu. Untuk warna ini saya akan ganti ke agak abu-abu ya teman-teman. Dan juga untuk warna putihnya saya akan turunkan. Oke. Oke, di sini kita bisa mengklik Ctrl T di sini. Nah, oke. Nah, di sini bakal ada otomatis, yaitu tekstur koordinat dan juga mapping ya. Nah, kalau kalian tidak muncul, mungkin kalian bisa lihat di preference, dan lalu ketik di add-ons di sini, search, lalu node wrangler. Nah ini kalian bisa cek, kalau tidak ada kalian bisa install di sini di get extension ya. Oke, kita sudah ada tekstur koordinat dan juga mapping nodes. Nah kita bisa mengubah scale ini ya, Nah, mungkin saya akan mengubahnya ke 100. Nah oke. Nah oke, nice. Jadi kita lihat ya, jadi untuk perubahan mungkin
bisa terlihat. Ya, jadi untuk tekstur juga tidak terlalu polos ya. Oke, selain itu saya akan hubungkan node ini ke normal. Nah, untuk normal saya akan memberikan nodes tambahan yaitu bump di sini kita sambungkan. Lalu dari normal pilih height, karena perbedaan dari height dan juga normal itu ada perbedaan maps ya. Oke, di sini mungkin terlalu kuat teksturnya, jadi saya akan turunkan di bagian strength. Oke, kita turunkan ke 0.5 mungkin ya, 0.5. Oke, kita sudah lihat di sini dan kalengnya sudah bertekstur ya teman-teman. Tapi kali ini mungkin saya akan menunjukkannya secara procedural dan tidak akan saya bake terlebih dahulu ya. Untuk kalian yang mungkin yang kurang mungkin dari Grung ini, kalian bisa mengatur di scale ini ya, atau dari detailnya ini, detail kita bisa atur lagi sampai maksimal. Ini kita bisa mengatur mungkin sampai 20 sampai berapa, dan juga scale juga kita bisa atur lagi di sini. Mungkin saya akan beri 10 ya scale-nya. Oke. Nah, oke, selain itu selain itu saya akan sebuah scene-nya itu kita delete dulu mungkin ya dari plan-nya. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah tempat minuman ya untuk kaleng ini, dan juga beberapa es untuk mengisi dari tangkapan kamera ya. Oke, kita add di sini add cube. Kita pergi ke solid mode dulu. Oke teman-teman, jadi kita sudah membuat sebuah tempat untuk minuman ya teman-teman, drink cooler ya teman-teman. Jadi ini tuh drink cooler. Oke, jadi untuk warna biru sekarang saya akan memberikan sebuah bump. Kita shift E di sini. Lalu di sini saya klik noise texture seperti biasa, seperti tadi. Oke, kita lihat di sini belum ada perubahan. Lalu kita harus memberikannya bump. Kita ganti ke node ini. Oke, dan kita lihat ya di sini sudah ada teksturnya ya, tapi teksturnya seperti ini ya. Jadi kita harus mengaturnya lagi ya sebenarnya. Oke, jadi untuk tekstur seperti ini mungkin kita bisa mengaturnya di sini ya. Kalian bisa mengatur detailnya dan juga mengatur ini light dan juga distortionnya kalian terserah ya. Kalian bisa
pilih juga ya. Nah, oke, selain itu saya akan memberikan sebuah normal map di sini. Di sebelah sini ya, saya akan memberikan normal map, saya akan memberikan color ramp. Oke, kita bisa lihat kalau misalnya kalau dari kalau kita pindahkan warna putih, itu bisa mempengaruhi ya teman-teman. Oke. Saya akan scale lagi. Nah, untuk strength saya akan ubah sedikit. Oke, jadi mungkin seperti ini ya untuk wadah minumannya. Dan juga saya akan memberikan roughness di sini. Oke. Nah, untuk roughness saya akan memberikan color ramp. Dan juga kita ubah warnanya di sini. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman. Dan untuk warna putih ini mungkin saya akan memberikan polosan ya. Saya tidak akan memberikan teksturnya. Nah, kita ke layout dan saya akan memperbesar tempatnya ini. Oke, mungkin segini ya. Oke, saya pergi ke view solid. Di sini saya akan membuat sebuah S di sini. Oke, jadi untuk saya akan menduplikat memakai modifier, karena untuk rigid body juga saya akan menambahkan modifier di sini. Pilih generate, lalu pilih array. Oke. Dan lalu di sini kita bisa duplikat lagi. Kita klik faktor X 0 dan lalu klik dari yang sumbu Y-nya. Dan lalu kita duplikat lagi. Di sini kita akan faktor Y diberi angka 0 dan lalu angka Z diberi angka 1000 ya. Oke, kita sudah jadi di sini. Nah, kita juga bisa ngurangin kalau kalian mau ya. Ngurangin value-nya di sini, count bisa dikurangin. Oke. Kita grab di sini. Mungkin saya akan menambahkan yang sumbu Z-nya ya. Nah, oke, udah gitu. Oke.
Sudah ini kita akan apply di sini objek, lalu klik apply all modifier, dan klik tab, lalu klik A untuk select semuanya, lalu klik P by loose part ini. Oke, untuk origin di sini belum, originnya akan berada di sini ya, akan berada di objek yang satu ini ya. Dari semua es batu ini originnya ini ada di sini, jadi kita akan memberikan origin di masing-masing objeknya ya. Kita klik objek, lalu set origin to geometry. Oke, originnya akan berpindah ke objek-objek yang sesuai ya. Oke, kita sudah ada es batu di sini, model es batu, dan lalu klik objek, lalu klik sini ada rigid body, add active. Kalau kita lihat di PySig di sini sudah ada rigid body ya. Jadi rigid body itu simulasi jadi klik juga di sini rigid body, dan lalu klik pasif. Oke, di sini untuk convex hull saya akan pilih mesh, karena convex hull ini apa ya, jadi mesh, kalau shape ini mesh, kita rigid body ini akan sebagaimana kita memodel objeknya ya. Kita akan klik space di sini. Oke, mungkin untuk es batunya ini agak terlalu banyak ya, jadi saya akan membuangnya dulu. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Oke, di sini saya sudah ada es batu ya, teman-teman. Jadi ataskan lampunya. Untuk setting lampu di sini kita bisa pilih sesuai keinginan kalian. Di sini ada sun, spot, sama area. Dan jika kalian pilih sun, oke. Dan ini lampu ini akan seperti matahari ya. Saya akan pilih 10 untuk range-nya. Dan juga warnanya saya pilih agak warna kuning di sini. Oke, untuk kalengnya saya akan pindahkan ke sini ya, pindahkan ke sini, ke tempat minuman ini. Nah, oke, saya sudah mempunyai tempat minuman dan juga minumannya ini, minumannya cuma satu ya, dan juga esnya juga di sini. Oke, di sini saya akan mengsetting dunianya memakai HDRI. Saya akan klik color di sini, lalu tanda kuning ini saya akan klik environment texture. Kita klik open. Nah, oke, kita sudah ada HDRI-nya ya, teman-teman. Kita lihat di sini HDRI-nya. Nah, oke, di add-on di sini ini ada sun position. Kalian lihat di add-on di sini sun position. Nah, sun position ini jadi sebuah add-on yang bisa memposisikan sebuah matahari ya. Jadi kita ke sun position di sini, kita ke environment, lalu klik klik object light. Oke, kita bisa pick sun in viewport. Nah, kita bisa
peak di sini. Nah, oke ya. Jadi kita bisa memutar di rotation ini kita bisa memutar HDRI-nya, sekalian juga memutar mataharinya ya. Oke. Nah, oke, untuk kamera di sini kita klik view, lalu allogen camera to view. Oke, kita sudah mendapatkan view kamera. Nah, di sini di setting kamera kita bisa mengatur focal length di sini. Oke, selain itu saya akan memberikan water drop di sini, air kecil itu. Jadi memakai geometry nodes. Oke, jadi saya akan pergi ke geometry nodes di sini. Saya klik new. Oke, geometry nodes ini ada di geometry nodes ini ada grup input dan lalu group output ya. Dan di sini itu outputnya ya teman-teman. Jadi di sini inputnya dan dimana objek ini harus bersambung ke dua nodes ini ya teman-teman. Oke, pertama-tama saya akan pilih instance on point di sini. Instance on point. Oke. Dan lalu kita di sini klik distribute point on face. Nah, ini. Dan lalu kita add di sini UV sphere. UV sphere ini saya akan klik ke instance di sini. Nah, oke. Jadi di dalam geometry nodes ini kita bisa membuat sebuah objek juga dalam menggunakan sistem primitif ya teman-teman. Oke. Sebenarnya kita bisa mengatur scale di sini teman-teman. Di scale-nya di sini, tapi saya akan menggunakan transform untuk sekarang. Transform geometry. Nah, oke, untuk UV sphere kita juga bisa bisa mengatur segments. Yang pertama segments sphere-nya, dan lalu range-nya juga kita bisa mengaturnya, dan juga radius di objeknya ya. Saya akan menggunakan radius 0.05. Oke, saya sudah membuat sebuah partikel ya dengan UV sphere. Nah, oke, di dalam scale ini saya akan memberikan random value. Jadi klik shift A, lalu random value di sini, random value, lalu klik value-nya kita sambungkan ke scale. Nah, oke, partikel ini akan berubah menjadi random ya. Jadi tidak sama semua ukurannya, tapi karena random value ini sphere-nya bisa random dari ukurannya ya, dari scale-nya ya, dari skalanya. Nah, di sini ada float dan juga vector di sini. Dan saya tidak akan menggunakan vector, saya akan menggunakan float di sini. Kita bisa menggunakan minimum dan maksimum ya. Jadi untuk maksimum ini untuk keseluruhan objek dan minimum ini untuk randomisasinya ya. Oke. Nah, di sini untuk transform saya akan tidak ke X, ke Y. Oke.
saya akan Z position ini saya akan berikan 2 mungkin 2000 di sini, dan agar seperti agar seperti dropsnya itu ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita bisa sambungkan join geometry, klik sambungkan, dan lalu dari geometri ini kita sambungkan ke join geometry. Nah, oke, kita sudah mendapatkan kalengnya kembali ya teman-teman. Nah, oke, kalau kita lihat di sini itu partikelnya itu monoton ya, dan tidak mengikuti rotasi pada objeknya ya. Jadi kita perlu menyambungkan sebuah rotasi di sini, rotasi, lalu sambungkan ke rotasi lagi. Oke, dan kita sudah menyambungkan rotasinya, tapi seperti masih ngaco ya teman-teman. Jadi kita harus mengaturnya memakai vector mat, lalu klik add, klik vector mat. Oke, jadi apa itu gunanya vector mat? Vector mat itu gunanya untuk sebuah vektor yang bisa mengatur sebuah objek ya. Oke, dan kita bisa mengatur di sini. Oke. Nice. Oke, dan di sini saya akan menambahkan sebuah nodes lagi. Saya akan menambahkan realize instance. Oke, jadi realize instance ini kita bisa merealisasikan sebuah objek yang asalnya instance. Lalu klik di sini shift E, dan lalu klik noise texture. Oke. Dan lalu saya tambahkan lagi di sini set position. Oke. Saya akan menyambungkan faktornya ke offset di sini. Untuk ini terlihat seperti berantakan ya teman-teman. Jadi kita harus memperbaikinya memakai vector mat lagi. Oke, jadi vector mat ini kita akan duplicate, lalu sini kan kita kasih value ini 0. Jadi add, kita akan pilih subtract di sini, subtract, dan lalu kalian bisa mengaturnya dengan menekan semua vektornya di sini. Oke. Nah, oke, dan juga di sini saya akan klik shift D. Di sini saya akan sambungkan lagi di sebelahnya subtract. Lalu saya akan pilih scale di sini. Oke, ini scale ini untuk berfungsi untuk untuk mengatur dari noise-nya itu ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan menggunakan 0.9. Nah, oke. Jadi dropsnya itu kita akan agar bagaimana caranya agar random gitu ya terlihatnya, dan tidak sama semua bentuknya ya. Oke, dan juga di sini ada density. Di sini kita bisa mengatur berapa jumlah yang mau diberikan ke kaleng itu ya teman-teman. Dan juga kita bisa mengatur scale-nya. Contoh, saya akan mengatur scale-nya di sini. Nah, oke. Atau kita bisa mengatur detailnya juga.
dan roughness-nya juga. Oke, mungkin begitu ya teman-teman. Dan saya akan menetapkan untuk untuk agar terlihat random ya si bentuknya. Nah, oke, sudah itu kita akan memberikan sebuah material di sini. Kita akan klik Shift E dan lalu set material, dan lalu klik di sini. Kita add material di sini, add slot lagi, klik new, dan lalu kita akan ganti namanya pakai apa ya, air, pakai nama air ya. Lalu klik di sini ada material air, lalu klik base color di sini. Saya akan menggunakannya warna biru gitu ya. Dan juga roughness-nya untuk transmisinya juga. Nah, oke, kita sudah membuat sebuah water drop ya teman-teman. Di option shader ini saya akan menambahkan raised transmission agar transparan ya teman-teman. Dan lalu klik add di sini kita bisa klik light proof. Kita akan menambahkan light proof di sini. Kita perbesar. Jadi kegunaan light proof ini yaitu memperbaiki reflection dari sebuah objek ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke geometry nodes. Kita akan membenarkan kita akan memberikan sebuah node set smooth di sini. Kita klik A, lalu klik set smooth di sini. Kita klik. Oke, kita saya sambungkan di sudah node set position. Oke, kita sudah lihat di sini sudah sudah halus ya, terlihat halus ya. Nah, oke, kita lihat di sini bahwa airnya itu tidak beratur ya, apalagi di bawahnya. Jadi kita akan memberikan sebuah grup kepada objeknya. Kita klik tab di sini. Oke, di sini kita klik L. Atau kita klik L di bagian sini. Nah, oke. Dan kita klik di sini data ya, di sini ada vertex group. Kita add slot di sini group, lalu klik assign. Nah, sudah itu kita akan pergi ke geometry nodes lagi. Kita akan menambahkan selection di sini, lalu klik simbol ini, tanda ini, dan lalu klik group di sini. Nah, oke, kita lihat di sini yang menggunakan drops ini hanya bagian pinggirnya saja ya teman-teman. Oke. Oke, saya akan membuatnya random lagi ya, lebih random lagi. Oke, kita bisa memberikan depth of field. Di kamera setting, lalu klik depth of field di sini. Kita juga bisa memberikannya di solid view. Kita klik di sini depth of field, dan kita lihat ya di sini kita bisa memberikan sebuah airdropper, lalu kita airdrop ke kalengnya. Kita bisa mengatur f stopnya. Nah, oke.
Ini berlaku juga di viewport render ya teman-teman. Oke, selain itu saya akan pergi ke render engine, dan di sini ada pilihan antara Eevee dan Cycle. Saya akan pilih Cycle. Oke. Nah, untuk render device-nya saya akan pilih GPU ya, agar mempercepat viewport dari GPU-nya ya, dari GPU ini. Dan oke, kita sudah jadi untuk sebuah kaleng ya teman-teman, sebuah minuman, dan juga esnya juga ya teman-teman. Dan ini hanya untuk render cycle ya teman-teman. Untuk video selanjutnya saya akan memberikan render tetapi memakai render Eevee ya teman-teman. Nah, oke, saya akan memberikan sampel ini, mungkin sampelnya 1000 ya teman-teman, 1000, agar tidak terlalu lama mengambil sampel ya. Jadi saya akan set 1000 di sini. Dan juga jika kalian mau langsung render, kalian tinggal klik di sini render, dan lalu klik render image. Salah, sorry. Kita bisa lihat di sini kita harus remove si ini ya, si rigid bodinya ya. Jadi kita remove di sini, tapi dalam catatan kita sudah mengapply-nya ya teman-teman. Nah, dan lalu di sini kita lihat sudah berjalan lancar ya teman-teman, tidak ada simulasi lagi. Nah, oke, dan sesudah itu kita akan klik render image. Nah, oke. Nah, di sini kita tinggal menunggu mungkin beberapa menit ya untuk sampai ke rendernya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya. Jadi ini hasil render untuk cycle ya. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk menonton video part satunya ya teman-teman. Oke, dan terima kasih.